Ya, ini kantor Bupati. Gempa bumi berkekuatan, magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Sekitar pukul 04.58 waktu Indonesia bagian Barat. Guncangannya kuat dan dirasakan di sejumlah wilayah NTT hingga wilayah lain di Indonesia. Hingga pemutakhiran data pukul 12.30. Waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPE mencatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 11 orang luka ringan. Namun, angka ini masih bersifat sementara karena proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan masih berlangsung. Korban meninggal dunia sementara tercatat di 3 kabupaten. Di Kabupaten Sika, 3 orang meninggal dunia. Kemudian di Kabupaten Manggarai, 6 orang meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, tercatat 5 orang meninggal dunia. Untuk korban luka, laporan sementara berasal dari Kabupaten Sika, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Timur. BNPB menegaskan, data korban masih dapat berubah seiring proses verifikasi di lapangan. Karena itu, perkembangan jumlah korban akan terus diperbarui berdasarkan pendataan resmi, BPBD, dan unsur terkait. Selain korban jiwa, sekitar 5 kepala keluarga terdampak, sementara sekitar 2.000 warga melakukan pengungsian atau evakuasi mandiri. Evakuasi dilakukan setelah warga merasakan guncangan kuat. Ditambah adanya peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. Dari sisi kerusakan bangunan, sementara tercatat 54 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik. Tercatat 5 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas pendidikan, 1 gudang bulog, 3 fasilitas ibadah, dan 6 kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup signifikan. Di wilayah ini tercatat 29 rumah rusak berat, 9 rusak sedang, dan 9 rusak ringan. Selain itu, 5 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan. Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, tercatat 23 rumah mengalami rusak berat. Di Kabupaten Nagekeo, dampak sementara meliputi 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 2 rusak ringan. 2 fasilitas ibadah juga mengalami kerusakan ringan, sementara 5 kantor pemerintahan terdampak. Kondisi di Nagekeo juga masih menghadapi persoalan lain. Arus lalu lintas dilaporkan mengalami kemacetan dan listrik masih padam. Di Kabupaten Sika, selain 3 korban meninggal dunia, tercatat 2 orang mengalami luka ringan. Di Manggarai, 6 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, dan 2 orang luka ringan. Sedangkan di Manggarai Timur, 5 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat, dan 5 orang luka ringan. Gempa utama berpusat di laut pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur dengan kedalaman 15 km. Lokasinya sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Guncangan kuat dirasakan kurang lebih selama 1 menit di Kabupaten Nagekeo, Sika, Manggarai Barat, dan Kota Bima. Guncangan juga dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros. Gempa utama sempat memicu peringatan dini tsunami. BPBD bersama unsur terkait langsung mengarahkan masyarakat di wilayah pesisir untuk melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dan aman. Setelah dilakukan observasi terhadap tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ditemukan lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. BMKG kemudian menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 07.30, 1.30 waktu Indonesia Barat.
Tetapi situasi belum sepenuhnya selesai. Pasca gempa utama, tercatat sedikitnya 4 gempa susulan dengan magnitudo antara EM 5,5 hingga M 6,2. Kabar baiknya, seluruh gempa susulan tersebut berdasarkan informasi. Dalam laporan ini tidak berpotensi tsunami. Saat ini, BPBD di wilayah terdampak bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait masih melakukan kaji cepat. Fokusnya meliputi pendataan korban, pemeriksaan kerusakan, pemantauan kondisi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Untuk Kabupaten Manggarai, kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi cukup besar, antara lain 15 tenda pengungsi, 12 tenda posko, dan 20 tenda pleton. Kemudian dibutuhkan 30 ton beras, obat-obatan, 1000 velvet, 1000 selimut, dan 1000 tikar. Ada juga kebutuhan 500 paket peralatan dapur, 12 tandon air berkapasitas 2.200 liter, 10 genset 5 kV ampere, 10 handtalkie, dan 100 senter. Artinya, penanganan saat ini bukan hanya soal mencari dan mengevakuasi korban, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi tetap terpenuhi. Gempa M7,7 ini menunjukkan bagaimana satu kejadian dapat memberikan dampak berlapis. Bukan hanya korban jiwa dan kerusakan rumah, tetapi juga terganggunya fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, listrik, hingga mobilitas masyarakat. Bagi warga di wilayah terdampak, situasi setelah gempa justru menjadi fase yang harus diwaspadai. Bangunan yang terlihat masih berdiri belum tentu aman, terutama jika mengalami keretakan atau kerusakan struktur. Dan yang juga penting, masyarakat jangan sampai mendapatkan informasi yang salah mengenai gempa maupun tsunami. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Jika rumah Semua atau bangunan evakuasi di mengalami lapangan keretakan maupun kerusakan akibat gempa, jangan kembali masuk sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Warga juga perlu mengantisipasi gempa susulan dengan menjauhi bangunan yang rusak dan memilih lokasi berkumpul yang aman. Bagi masyarakat di wilayah pesisir, tetap pantau informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPB, dan pemerintah daerah. Peringatan dini tsunami memang telah berakhir, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan terhadap gempa susulan dan risiko lain akibat kerusakan bangunan. Dan satu hal yang tidak kalah penting, jangan menyebarkan foto, video, atau informasi korban yang belum terverifikasi. Dalam situasi bencana, informasi yang akurat bisa membantu penyelamatan. Sementara informasi palsu justru dapat memicu kepanikan. Untuk perkembangan terbaru mengenai korban, kerusakan, dan penanganan gempa NTT, ikuti terus informasi resmi dari pemerintah dan BMKG.